Sesampainya di ruang kerja, Azam terus melangkah sampai di depan meja, memeriksa beberapa berkas yang bertumpuk di sana. Beberapa hari menghilang nyatanya sangatlah berpengaruh, karena Azam adalah penentu utama segala kegiatan di perusahaan. Semenjak sang papa lepas tangan, Mira yang baru saja menyusul masuk segera mendekat, dan langsung menarik lengan Azam agar menatap ke arahnya. Sekarang katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa menikahi wanita itu? Aku tidak akan berhenti bertanya sebelum kamu memperjelas semuanya. Azam mendengus kesal. Dia sudah berusaha untuk bersikap santai dan menahan diri. Namun sepertinya Mira memang suka melihat dirinya yang mengamuk tidak jelas. Jaga sikap kamu, ucap Azam seraya menarik lengannya dari cengkeraman Mira. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Secara detail, dengarkan baik-baik. Azam melangkah, membuka laci dan mengeluarkan sebuah undangan pesta yang telah lalu. Pesta malam itu, kita pergi bersama. Kamu ingat kan? Iya, tentu saja aku ingat, jawab Mira gelagapan. Malam itu kamu pasti memasukkan sesuatu ke dalam minumanku kan? Aku tahu yang aku minum itu adalah alkohol. Tapi tubuhku bereaksi seperti orang yang meneguk obat perangsang. Dek, ekspresi wajah Mira seketika berubah pucat. Seolah semua yang dikatakan Azam itu adalah kebenaran. Apa maksud kamu? Untuk apa aku melakukan hal itu, ha? Malam itu kamu juga langsung pulang meninggalkan aku begitu saja, kan? Aku pergi karena tidak mau menggila di tengah keramaian. Dan aku tahu maksud kamu melakukan semua itu. Gara-gara tingkah kekanak-kanakanmu itu, aku terjebak di dalam pernikahan yang tidak pernah aku bayangkan. Ujar Azam dengan jari telunjuk yang mengarah tepat di depan wajah Mira. Seketika Mira membisu. Tidak menyangkal namun tidak membenarkan juga. Aku berusaha mentolerir kelakuan kamu, karena aku sudah menganggap kamu saudaraku sendiri. Tapi sekali lagi kamu melakukan hal serupa, aku pastikan kamu tidak akan melihat aku lagi. Ujar Azam lalu segera beranjak duduk di kursi kebesarannya. Mira tak bisa berkata-kata. Dia berbalik dan segera meninggalkan ruangan. Sementara Azam masih duduk di sana, menatap deretan tulisan di kertas putih yang memudar dalam pandangannya. Kepalanya tiba-tiba saja terasa pening. Ingin rasanya dia membuat Mira menjauh. Namun beberapa tahun yang lalu, di dalam ruang ICU dia pernah berjanji kepada ayah Mira untuk menjaga Mira layaknya saudara sendiri. Rasa kasihan itu seolah sudah mendarah daging. Dia tidak bisa menyakiti Mira meski ingin. Boy, Mas Azam tinggal di sini, tanya Biba seraya memandangi gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di hadapannya. Iya non, bukannya Nona tinggal di pinggiran Jaksel. Masa kakak pernah lihat gedung beginian? Tanya Boy dengan santainya. Dia terlihat lebih santai berhadapan dengan Biba dibandingkan Azam. Biba menoleh dengan raut wajah datar. Iya sih, tapi kalau lihat dari dekat, baru hari ini. Di mata orang berpunya, Jakarta adalah kota metropolitan. Tapi di mata kami yang sederhana, yang terlihat hanya sisi gelapnya. Macet, polusi, demo, dan kejahatan di mana-mana. Boy menganggukkan kepalanya. Iya juga sih, Non Biba pintar juga ternyata. Hahaha. Biba terkekeh seraya menggelengkan kepalanya. Ais, dari dulu juga aku pintar, Boy. Ya udah, ayo bantu aku membawa masuk barang-barang. Setelah itu kamu boleh pulang. Siap, Non. Biba menyeret kopernya. Sementara Boy menenteng 2 tas pakaian baru yang dibelikan Mama untuk menantu kesayangannya. Ya, pakaian itu sudah termasuk baju dinas baru Biba. Sesampainya di depan unit apartemen mewah milik Azam, Boy meletakkan 2 tas di samping pintu lalu merogoh kantong. Mengambil kertas kecil yang dititipkan Azam pagi tadi. Non, ini nomor kode pintunya. Non Biba bisa langsung masuk dan beristirahat. Ucap Boy sambil mengulurkan kertas itu ke hadapan majikan barunya itu. Biba segera meraih kertas kecil itu. Dia bisa melihat ada 6 angka yang menjadi kode akses untuk bisa masuk ke dalam unit apartemen. Oke, terima kasih ya Boy. Kalau begitu kamu boleh pulang.
ucap Bibah lalu tersenyum ramah. Baik non, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy berbalik lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tak ingin lama-lama, Bibah segera menekan kode dan segera masuk ke bagian dalam apartemen. Sambil mengangkat 2 tas tangan dan 1 koper besar. Sudah pasti ribet untuk wanita seperti Bibah. Sesampainya di dalam, Bibah nampak terkejut saat lampu menyala dengan sendirinya. Masya Allah, ini lampunya seperti yang di film-film. Pakai sensor gitu ya. Tak habis rasa kagum Bibah saat melihat setiap sudut ruang tamu yang nampak begitu apik dan elegan. Hingga beberapa detik kemudian, senyumnya luntur begitu saja. Melihat ruang TV sangat berantakan. Baju, celana, kaos kaki berserakan di mana-mana. Belum lagi plastik bekas pop mie dan minuman kaleng bertumpuk di atas meja ruangan itu. Wahaha, di balik sikapnya yang sangat dingin itu, ternyata dia mempunyai sisi gelap seperti ini. Apa jangan-jangan dia memintaku datang lebih dulu agar aku bisa bersih-bersih? Bibah mengusap dada seraya mengatur napas agar lebih santai. Sabar Bibah, dia adalah suamimu. Ingat tujuanmu saat menerima pernikahan ini. Kamu hanya mengejar ridhonya. Setelah menenangkan diri, Bibah kembali menyeret tasnya dengan susah payah menuju sebuah kamar yang tak jauh dari sana. Saat membuka pintu salah satu kamar itu, dia tersenyum. Samar-samar dia bisa melihat balkon dari balik tirai tipis yang menutupi jendela. Ini kamarku. Dia segera masuk ke dalam kamar itu dan meletakkan barang-barangnya di sudut ruangan. Seolah tidak ingin membuang-buang waktu, dia segera pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian. Setengah jam berlalu. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Bibah segera keluar dari dalam kamar untuk memulai aktivitas barunya. Karena aktivitasnya kali ini akan menguras keringat, Bibah sengaja memakai celana sebatas lutut dan kaos lengan pendek. Rambut panjang yang biasa tersembunyi di balik jilbab, kini diikat tinggi ke atas. Dia melangkah ke sana kemari, mencari sapu dan alat bersih-bersih lainnya. Langkahnya terhenti ketika sampai di bagian dapur untuk ternyata tidak kalah berantakan. Namun dia tak lagi peduli. Dengan sigap dia mengambil alat pel, lalu melangkah menuju wastafel untuk mengambil air. Kenapa keras sekali, ucap Bibah saat mencoba memutar keran namun tidak semudah yang dia bayangkan. Biur. Bibah memekik saat air menyembur keluar dengan deras hingga membasahi tubuhnya. Bagaimana ini? Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saja Asam datang dan segera meraih spons untuk menyumbat keran air itu. Setelah air berhenti keluar, Asam berbalik menatap sang istri yang berdiri di belakangnya. Kamu mau membuat tempat ini banjir? Bibah menundukkan kepalanya. Tidak, hanya saja tadi kerannya sedikit keras. Maaf. Asam menghela napas berat, seolah menahan diri untuk tidak marah. Dia tidak ingin semakin memperburuk keadaan. Ya sudahlah. Mata Asam tiba-tiba saja tertuju ke bagian baju Bibah yang menerawang karena basah. Cepat ganti baju kamu sana. Akhirnya Bibah memberanikan diri menegapkan kepalanya. Dia semakin bersalah ketika melihat pakaian Asam pun basah karena ulahnya. Mas, kamu juga basah. Sini jasnya buka saja, ujar Bibah sambil melangkah mendekati sang suami. Seketika mata Asam membulat. Karena semakin dekat, bayangan pakaian dalam Bibah semakin terlihat jelas. Stop, jangan mendekat. Bibah pun sontak mematung seraya mengerja bingung. Asam segera berbalik, dengan wajah memerah. Aku bisa sendiri. Dia mengambil langkah 1000 keluar dari dapur. Sementara Bibah masih berdiri di sana, memandangi kepergian sang suami dengan raut wajah bingung. Apa ada yang salah?